Hai, perkenalkan nama saya dari Nikita Re dari kelas 8E absen 20 kelompok H Tangguh SMP Regina Pacis Surakarta. Halo guys, perkenalkan nama saya Pramanja Adi Nugroho dari SMP Regina Pacis Surakarta kelas 8E absen 04 dari kelompok H Tangguh. Hai, perkenalkan nama saya Teresia Windu Kuncorowati dari SMP Regina Pacis Surakarta kelas 8E absen 30 dari kelompok H Tangguh. Halo guys, pada podcast kali ini berjudul Indonesia dari Masa ke Masa. Sudah terdapat dua orang narator, yaitu narator sains dan narator sejarah. Yang pertama kita akan masuk pada sejarah, bagaimana cerita tentang 6 negara yang menjajah Indonesia. Pada zaman dahulu, negara bekerja sama dengan rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Tapi juga harus ada harta dan nyawa yang dipertaruhkan. Ternyata bukan hanya Belanda dan Jepang yang menjajah Indonesia, tetapi ada 6 bangsa. Oke, bisa diceritakan kira-kira seperti apa ceritanya dan negara mana saja? Ada 6, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, Inggris, dan Jepang. Inti ceritanya mereka ingin menguasai bangsa Indonesia dan juga mengincar rempah-rempah. Awal mula, Portugis datang ke Maluku dan berniat membeli rempah-rempah. Namun lama-kelamaan bisnis ini tidak berjalan lancar karena mereka memunculkan sikap diktatornya, dan untuk Spanyol mereka membutuhkan rempah-rempah. Lalu datang ke Indonesia, namun Indonesia pada saat itu masih dijajah oleh Portugis. Dan Spanyol mengalah lalu pergi ke Filipina. Kemudian untuk Belanda, ini adalah penjajahan terlama, yaitu hingga 3,5 abad lamanya. Belanda menjajah hingga tidak mendirikan perdagangan yang terkenal dengan nama VOC. Lalu datanglah Prancis, dan bangsa Prancis mengibarkan bendera di atas kapal VOC. Jadi disebut VOC sekarang milik Prancis. Dan pemerintah rakyat Indonesia untuk melakukan kerja paksa. Tak lama datanglah Inggris karena sudah di atas kepemimpinan Stamford Raffles bahwa dilarang adanya kerja paksa di Indonesia. Dan mereka tetap menjajah dan mengambil rempah-rempah. Lalu yang terakhir Jepang. Niat pertama Jepang mendarat di Indonesia adalah untuk memberi kemerdekaan. Namun singkat ceritanya muncullah sikap diktatornya. Lalu berapa lama mereka menjajah Indonesia? Lama waktu mereka menjajah untuk Portugis 1509 sampai 1595, untuk Spanyol 1521 sampai 1692, untuk Belanda 1620 sampai 1942, untuk Prancis 1806 sampai 1811. Untuk Inggris 1811 sampai 1816, dan untuk Jepang 1942 sampai 1945. Wah, lama juga ya masa penjajahan di Indonesia. Maka dari itu, kita harus menjaga apa yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan kita, mulai dari sekarang, supaya mereka juga bangga karena perjuangannya gak sia-sia. Iya, perjuangan tidak akan mengkhianati hasil ya. Tadi sudah membahas penjajahan, lalu bagaimana Indonesia bangkit dari masa-masa itu hingga akhirnya merdeka pada tahun 1945.
bisa bangkit karena Indonesia memiliki tekad yang kuat dan bersatu. Pada tahun 1920, Indonesia masih seringkali memiliki perbedaan landasan pemikiran. Lalu 1928 mereka membuat organisasi Sumpah Pemuda. Di situ mereka mempersatukan cita-cita untuk merdeka. Tidak ada lagi sekat-sekat di antara mereka. Mereka bersatu untuk berjuang. Mereka mengucapkan sumpah bersama dan ya, dampaknya sangat luar biasa. Indonesia dapat melawan penjajah lalu merdeka. Sumpah Pemuda membuktikan bahwa perbedaan yang dimiliki Indonesia dapat dipersatukan dan mereka melahirkan persatuan Indonesia, mengokohkan cita-cita merdeka dan terciptalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, tadi sudah membahas Indonesia dari masa ke masa dilihat dari sejarahnya. Sekarang dari bidang teknologi dan sains, apakah ada perubahan? Di bidang sains bisa kita lihat dari penggunaan teknologi sehari-hari. Contohnya alat bantu yang biasa digunakan. Alat bantu ini bisa kita sebut pesawat sederhana. Sebenarnya pesawat sederhana sudah digunakan sejak dulu. Misalnya penggunaan bambu runcing untuk melawan penjajah. Bambu runcing ini menggunakan prinsip kerja bidang miring. Selain bidang miring, pesawat sederhana juga ada tuas, katrol, dan roda. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, tuas. Tuas digunakan untuk mencabut atau mengangkut benda. Contohnya dongkrak, staples, jungkat-jungkit, dan gunting. Yang kedua ada bidang miring, suatu permukaan datar yang sengaja dibuat miring untuk memudahkan pekerjaan. Contohnya tangga, pisau, dan skrup. Yang ketiga ada katrol. Katrol merupakan suatu roda yang diberi tali untuk mempermudah melakukan pekerjaan. Jika mengangkat barang menggunakan katrol, maka akan terasa lebih ringan jika jumlah katrol semakin banyak. Contoh penggunaan katrol itu ada pada timba di sumur, kerekan burung, alat pengangkut peti kemas di dermaga, dan peralatan pemanjat tebing. Yang terakhir ada roda. Roda digunakan untuk memindahkan benda agar lebih ringan. Roda memiliki poros dan bisa berputar pada porosnya. Contohnya roda pada sepeda, roda pada mobil, dan roda pada bagian dalam jam. Oke, berarti pesawat sederhana tetap digunakan dari dulu hingga sekarang ya. Kalau sekarang apa yang diperjuangkan Indonesia? Sekarang yang diperjuangkan adalah bagaimana Indonesia ini tetap bersatu, seperti yang diinginkan Sumpah Pemuda. Sebagai generasi penerus bangsa harus mencontoh perjuangan pahlawan. Dan sekarang ada pandemi, seperti berperang kembali, tetapi tidak dengan bambu runcing seperti dulu, dengan menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, dan hindari kerumunan. Oke, lalu untuk sains, apakah ada perkembangan? Perkembangannya yang dulunya jika memotong rumput menggunakan sabit, sekarang ada gunting rumput. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Oke, tidak terasa kita sudah di akhir acara ya. Berarti kedua penjelasan narasumber bisa disimpulkan bahwa Indonesia memiliki banyak rempah-rempah yang menarik negara lain. Hal ini terbukti dari adanya 6 negara yang pernah menjajah Indonesia. Sumpah Pemuda membangkitkan rasa nasionalisme dan persatuan bangsa Indonesia, serta mengkokohkan cita-cita kemerdekaan. Pemanfaatan pesawat sederhana sudah dari zaman dahulu. Demikian hasil dari diskusi kita dari masa ke masa. Terima kasih kepada narasumber yang sudah mau menyiapkan informasi dengan baik. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.